Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu bab 3941 sampai 3945. Oke, kita langsung aja. Bab 3941. Ye Chen menghela napas dan berkata dengan serius, "Orang tua saya meninggal, tetapi saya selamat." Setelah itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Alasan kematian orang tua saya, apakah Anda tahu apa cerita di dalamnya?" Feianzong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, berita kematian ibumu An Chengqi di Hoxia berdampak besar pada kelas atas di Amerika Serikat. Banyak orang mengatakan bahwa dia dilukai oleh orang lain, tetapi tidak ada yang tahu apa tepatnya dia dibunuh oleh, dan dikatakan bahwa keluarga An telah menyelidiki siapa yang melakukan kerusakan. Tetapi mereka belum dapat mengetahuinya, apalagi orang luar seperti kita." Pada saat ini, Vacation di samping juga berkata, "Tuan Ye, setelah ibumu meninggal, banyak alumni di Stanford serta tokoh-tokoh besar di lembah Silikon yang menerima investasinya dan menjadi pengusaha papan atas telah berpikir tentang hal ini selama bertahun-tahun. Saya melakukan segala yang mungkin untuk menemukan kebenaran kematiannya, dan sampai hari ini tidak ada petunjuk yang jelas telah ditemukan." Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba tertawa. Pada awalnya, dia berpikir bahwa orang tuanya dirugikan oleh keluarga Su. Tetapi, ketika dia menemukan keluarga Su, dia menemukan bahwa keluarga Su tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Segera setelah itu, dia merasa bahwa keluarga Ye harus mengetahui alasan pembunuhan orang tuanya. Tetapi, Ye Zhongkan juga bingung tentang hal ini. Sekarang, dia merasa bahwa Feianzong mungkin memiliki informasi orang dalam yang tidak dia ketahui. Tetapi, dia juga tidak tahu apa-apa. Apa yang paling membuat Ye Chen buru-buru putus asa adalah bahwa keluarga kakek tampaknya tidak tahu alasannya. Tidak hanya itu, tetapi begitu banyak teman lama ibunya di Stanford, serta begitu banyak raksasa internet tempat dia berinvestasi, bergabung dengan begitu banyak orang top dan pintar, dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, yang sungguh luar biasa. Ye Chen tidak tahu sekarang siapa yang akan dia temukan untuk menemukan petunjuk tentang pembunuhan orang tuanya. Pada saat ini, Feianzong memandang Ye Chen, tetapi matanya bersinar. Menurut pendapatnya, Ye Chen adalah cucu An Qisan. Jika dia dapat memobilisasi kekuatan keluarga An dan membantunya mendapatkan kembali kekuatan, itu pasti tidak sulit. Jadi, dia buru-buru memohon, "Tuan Ye, saya ingin meminta Anda untuk membantu kami mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fei. Jika memungkinkan, saya ingin mengambil 20% dari saham semua properti keluarga Fei sebagai hadiah." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Menurutmu, mengapa aku bisa membantumu mendapatkan kembali kekuatan?" Feianzong berseru, "Tuan Ye, Anda adalah cucu Tuan An Qisan. Selama Anda berbicara, Anjia pasti akan menanggapi setiap permintaan. Dengan kekuatan Anjia, masalah ini tidak sulit." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Tuan Fei, Anda menerima begitu saja. Saya belum bertemu keluarga An selama lebih dari 20 tahun, dan mereka bahkan tidak tahu hidup atau mati saya. Mengapa menurut Anda mereka akan menanggapi kebutuhan saya?" Setelah mengatakan ini, Ye Chen berhenti sebentar dan bertanya lagi, "Selain itu, Anda dan saya baru saja bertemu hari ini. Mengapa Anda berpikir bahwa saya akan mencari penyelesaian untuk Anda? Apakah itu 20% saham Anda? Saya menyaksikan lelang malam ini dengan saya. Jika aku membiarkan pamanku mengambil Hao Chundan, Anjia pasti akan membayarku 370 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi aku tidak peduli dengan semua uang ini. 20% dari saham, akankah aku?" Ye Chen melihatnya. Mendengar ini, wajah Feianzong berubah pucat. Dia hanya berpikir bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk membantunya. Tetapi
Sekarang dia memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti bahwa kemampuan Ye Chen untuk membantu diri sendiri tidak berarti dia berkewajiban untuk membantunya. Memikirkan hal ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan meratap. Tuan Ye benar, dia menerima begitu saja. Fei Kexin yang berada di samping juga tampak dipukul dengan palu yang berat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa untuk bantuan kecil yang dia berikan kepada Ye Chen sebelumnya, Ye Chen telah melunasinya dengan setengah pil penghambur darah. Jadi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk meminta bantuannya? Pada saat ini, Lai Qinhua di samping menghela napas dan menghibur. Yan Zhong, saya tahu Anda tidak mau, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda hampir tidak memiliki apa-apa saat ini. Tetapi, pihak lain telah mengendalikan keluarga Fei dengan nilai pasar hampir 1 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi, ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan Anda tidak bisa menang. Berbicara tentang ini, Lai Qinhua berkata lagi, juga, bahkan jika keluarga An kuat, tidak mungkin untuk membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan dengan mudah. Itu bukan perang antara dua negara. Siapapun yang lebih kuat dapat menghancurkan pihak lain. Ini adalah era perdamaian. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh supremen hukum. Dan semua harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Putramu merebut kekuasaanmu, mengandalkan rencana darurat tertinggi, yang merupakan cara yang masuk akal dan legal. Sebuah keluarga merebut kekuasaan putramu. Apa yang kamu andalkan? Apakah kamu mengandalkan akting untuk surga? Kita lanjut lagi ke bab 3942. Pernyataan Lai Qinhua membuat Fei Yanzhong tidak dapat membantah untuk sementara waktu, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Dan Lai Qinhua sepertinya ingin membangunkan teman lama ini untuk selamanya. Jadi dia melanjutkan, Yan Zhong, kamu harus mengerti bahwa putramu tidak hanya merebut posisimu. Dia menghasut pejabat sipil dan militer untuk menggulingkan bersama. Dinasti keinginan Anda untuk Hao Chundan telah menjadi Yan Zhong, kamu harus mengerti bahwa putramu tidak hanya merebut posisimu. Dia menghasut pejabat sipil dan militer untuk menggulingkan bersama. Untuk Hao Chundan telah menjadi terobsesi dan mempersiapkan 200 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk bersaing untuk mendapatkan Hao Chundan. Pasti akan merangsang keturunan Anda dan pemegang saham lain dari Dewan Reaksi Anda. Dengan kata lain, Anda seperti seorang kaisar tua yang tidak ragu-ragu untuk menukar kekuatan suatu negara dengan umur panjang di zaman kuno. Keturunan Anda dan pejabat sipil serta militer Anda tidak tahan lagi, dan mereka tidak hanya tidak lagi mendukungmu, tetapi juga mereka tidak mempercayamu lagi. Mereka bahkan menganggapmu sebagai tiran dan tiran yang bodoh. Mereka hanya ingin menggulingkanmu dan mengembalikan semuanya menjadi normal. Pikirkan sendiri, jika kamu sendiri tidak kehilangan dukungan semua orang, bagaimana putra sulungmu bisa mengambil kekuasaanmu dengan begitu mudah dan sepenuhnya? Ngomong-ngomong, Lai Qinhua berhenti sejenak dan berkata dengan emosi, Yan Zhong, semuanya memiliki sebab dan akibat. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Fei Yanzhong disambar petir. Sebelum itu, dia hanya tahu bahwa putranya lah yang merebut kekuasaannya dan mengambil alih dinasti yang telah dia bangun dengan susah payah. Tetapi, sekarang dia mengerti bahwa karena mengejar umur panjang yang tunggal, dia telah kehilangan fondasi dukungan dan kepercayaan pada dinastinya sendiri. Dalam hal ini, apalagi yang ingin Anda ambil kembali kekuasaannya? Itu hanya mimpi orang bodoh. Memikirkan hal ini, Fei Yanzhong terdiam dan menangis. Dan Fei Kexin juga terbangun oleh kata-kata Lai Qinhua. Dia berharap kakeknya bisa berumur panjang. Jadi, dia sangat mendukung pencarian kakeknya untuk umur panjang dan pil permajaan. Tetapi, selain kesalehannya sebagai cucu, sebagian besar dari itu juga didasarkan pada minatnya sendiri.
Dia dan ayahnya serta saudara laki-laki dan perempuannya yang memiliki ibu dan ayah yang sama selalu kekurangan fondasi yang cukup untuk keluarga dan hanya mengandalkan restu dari lelaki tua itu untuk hidup lebih muda. Jika lelaki tua itu meninggal lebih awal, ayahnya sebagai putra bungsu Feiyanjong hanya akan mendapatkan manfaat paling sedikit. Itulah inti masalahnya. Saya ingin kakek saya hidup, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain berpikir sama. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Saat itu, setelah Raja Yanzhu, pada saat ini Ye Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Saat itu, setelah Raja Yanzhu memberontak dan mengusir keponakannya, Kaisar Jiawen. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Saat itu, setelah Raja Yanzhu memberontak dan mengusir keponakan Kaisar Jiawen dari istana, dia masih kesulitan tidur dan makan, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mencari keberadaan Kaisar Jiawen. Tapi sekarang juga berhati-hati agar putramu membunuhmu. Kamu sekarang juga berhati-hatilah agar putramu membunuhmu sebanyak mungkin. Feiyanjong memandang Ye Chen dan tersenyum pahit. Dia seharusnya tidak begitu kejam. Dia baru saja menelpon dan dia memberitahu saya apa maksudnya. Ya, selama saya tidak melakukannya, kembali ke Amerika Serikat. Biarkan aku menghabiskan sisa hidupku di Tiongkok. Dan ketika aku mati, biarkan Kexin membawa tubuhku kembali ke Amerika Serikat untuk dimakamkan. Ye Chen tersenyum main-main, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya, alasan mengapa dia mengatakan ini didasarkan pada premis bahwa dia pikir Anda bisa hidup paling lama 1 atau 2 bulan. Dan dia mungkin juga berpikir, setelah stimulus seperti itu darinya, Anda kemungkinan besar akan mati di tempat pelelangan. Atau Anda mungkin tidak pulih sejak pelelangan, sehingga beberapa hari yang tersisa akan terus berkurang secara signifikan. Ngomong-ngomong, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, dia mungkin sudah mendapatkan keinginannya sekarang. Mendengar ini, ekspresi Feiyanjong menjadi sangat ngeri. Ekspresi Ye Chen membeku pada saat ini, dan dia terus bertanya kepadanya, bayangkan saja, jika dia tahu bahwa kamu memiliki 1 atau 2 tahun tambahan kehidupan sekarang, apakah dia masih akan begitu tenang dan membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu di Cina? Pertanyaan Ye Chen membuat jantung Feiyanjong dan Fei Kexin berdetak kencang. Feiyanjong berpikir bahwa meskipun dia kehilangan kekuasaan keluarga Fei, dia akan memiliki setidaknya 1 atau 2 tahun lagi untuk umurnya, dan pil peremajaan Ye Chen akan terus dilelang tahun depan, jika dia mungkin masih memiliki kesempatan. Kita lanjut lagi ke bab 3943. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia menyadari bahwa dia berpikir terlalu optimis. Putranya ingin mati di negara yang didasarkan pada kematian lebih cepat. Bagaimana jika saya mati terlalu lambat? Memikirkan hal ini, Feiyanjong merasa kedinginan. Fei Kexin tiba-tiba panik. Dia bertanya kepada Ye Chen tanpa sadar, Tuan Ye, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan kakek sekarang? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, pada saat ini jangan berpikir untuk bisa membunuh Caribin dan mendapatkan kembali pucuknya. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menerima kegagalan dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Lai Qinhua tiba-tiba berkata dengan khawatir, Tuan Ye, kakek dan cucu-cucu mereka tidak berdaya di Jinding. Meskipun ada Yuan Jiku di sisi mereka, jika pihak lain mengetahui bahwa Jianzhong masih hidup, dia akan kesulitan tidur dan makan. Saya khawatir
Dia tidak akan dapat menahan dan mengirim seseorang secara langsung. Dalam hal ini, Yuan Jiku tidak cukup untuk melawan. Ye Chen mengangguk, memandang Fei Kexin dan berkata dengan ringan, Tuan Lai benar, karena pihak lain bertanggung jawab atas hampir $1 triliun properti. Mungkin ada terlalu banyak ahli yang diam-diam dapat memobilisasi dan intelijen kemampuan bahkan lebih tak terukur. Bahkan jika Anda dan kakek Anda ingin bersembunyi, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Fei Kexin tiba-tiba menjadi gugup. Tidak masalah jika dia tidak bisa kembali ke Amerika Serikat. Tetapi, jika pihak lain benar-benar kehilangan kesabaran dan ingin membiarkan kakeknya mati lebih cepat, dia sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Lai Qinghua tidak bisa menahan diri untuk memohon pada Ye Chen. Tuan Ye, jika kakek dan cucu mereka tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka, saya khawatir akan ada banyak bahaya. Saya mohon Anda melihat bahwa mereka berdua tidak berdaya dan cobalah untuk memikirkannya sebanyak mungkin. Ini adalah cara yang pasti untuk membiarkan Yan Zhong menjalani sisa hidupnya dengan damai. Ye Chen berkata tanpa daya, Tuan Lai, saya telah memesan rencana perjalanan dan saya akan pergi ke Amerika Serikat bersama istri saya pada akhir bulan. Bahkan, jika saya menyerahkannya kepada orang-orang saya di Jinling untuk mengurus mereka, begitu pihak lain benar-benar menemukannya, bawahanku mungkin tidak dapat menyimpannya. Fei Kexin melepaskan semua martabatnya saat ini, berlutut lagi, dan berkata sambil menangis, Tuan Ye, kakek dan saya sekarang putus asa. Tolong tunjukkan belas kasihan, dan setidaknya selamatkan hidup kakek saya untuk diriku sendiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi, tolong. Ye Chen tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Fei, karena dia juga tahu bahwa hal semacam ini di luar kemampuannya saat ini. Meskipun kekuatan pribadi mereka sangat kuat, tidak mungkin untuk membawa kakek dan cucu mereka di sisi mereka. Meskipun kekuatan yang dapat dia kendalikan saat ini tidak buruk, tetapi bagaimanapun fondasinya masih dangkal. Dan pasti ada celah besar dibandingkan dengan keluarga Fei. Apalagi saat ini, saya belum siap untuk mengenali Anjia, apalagi mencari Anjia untuk urusan keluarga Fei. Meskipun masih ada Wan Long Hol di tangannya, dia tidak bisa membiarkan Wan Pujun mengambil prajurit Wan Long Hol untuk diperebutkan, bukan? Organisasi tentara bayaran seperti Wan Long Dian tampaknya sangat kuat, tetapi hanya bisa bertahan di celah-celah dunia ini. Jika Wan Long Dian benar-benar pergi ke Amerika Serikat untuk memulai kecelakaan, dan itu masih menjadi musuh keluarga besar teratas di Amerika Serikat, saya khawatir itu akan musnah dalam hitungan menit. Memikirkan istana Wan Long, Ye Chen tiba-tiba punya rencana. Segera dia menghela napas dan berkata, lupakan saja, dalam situasi saat ini, kamu pasti tidak bisa tinggal di Jinling lagi, dan aku akan segera ke Amerika Serikat. Kamu komprehensif dan kamu akan lebih tidak aman di Jinling ketika saat itu tiba. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, baiklah, saya akan mengirim mobil untuk membawa Anda ke rumah sakit sebentar lagi. Dan kemudian diam-diam mengatur para prajurit Wan Long untuk membawa Anda keluar dari rumah sakit, dan kemudian membawa Anda langsung ke pelabuhan untuk mengambil perahu untuk meninggalkan negara ini. Pergi ke Timur Tengah. Istana Wan Long kini telah mulai membangun pangkalan Timur Tengah, dan ketika Anda sampai di sana, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menumbuhkanmu. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada situs Istana Wan Long. Istana Wan Long. Fei Kexin mendengar 3 kata ini dan bertanya tanpa sadar, Tuan Muda Ye, bukankah Istana Wan Long dan keluarga Ye adalah musuh? Ye Chen mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah kalender kuning tua, dan sekarang ada lebih dari 50.000 orang di atas dan di bawah Istana Wan Long yang semuanya setia kepada saya. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3944. Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini,
Fei Kexin dan Fei Yanzhong tercengang. Kata-kata Ye Chen yang bersahaja di telinga cucu dan cucunya meledak seperti guntur. Kakek dan cucu tidak pernah bermimpi bahwa ada desas-desus bahwa keluarga Ye telah memotong setengah dari properti mereka ke Istana Wanlong sebagai imbalan atas bantuan Wan Pojun, penguasa Istana Wanlong. Tetapi situasi sebenarnya adalah kebalikannya. Keluarga Ye tidak hanya menyerahkan setengah dari properti mereka ke Istana Wanlong, tetapi Ye Chen juga membawa seluruh Istana Wanlong di bawah komandonya. Ini adalah kelompok tentara bayaran terdiri dari puluhan ribu orang. Meskipun kelompok tentara bayaran seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan tentara Amerika, skala dan efektivitas tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan keluarga kaya seperti keluarga Fei. Otak Fei Kexin masih tidak bereaksi, tetapi Fei Yanzhong tiba-tiba menyadari dan berkata, tidak heran Tuan Yuan ragu ketika dia memasuki Venua, mengatakan bahwa personel keamanan di sini hampir semua adalah seni bela diri dengan basis kultivasi terendah, juga prajurit bintang 3, dan yang lebih tinggi bahkan memiliki prajurit bintang 5. Ada begitu banyak master yang bahkan tidak dapat dibandingkan oleh masternya. Saya pikir mereka pasti orang-orang dari Wanlong Hall. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jujur dan riang, itu benar. Kali ini, semua prajurit di Istana Wanlong bertanggung jawab atas keamanan seluruh lelang. Tuan Yuan yang Anda sebut seharusnya adalah orang yang baru saja mengikuti Anda, kan? Kultivasinya sangat bagus. Dia telah mencapai level prajurit bintang 7. Dan Istana Wanlong itu juga level 4 Raja Perang Besar. Fei Yanzhong memandang Ye Chen dengan ngeri dan bergumam, Tuan Muda Ye, bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Yuan adalah pejuang bintang 7? Faktanya, ketika pertanyaan ini diajukan, Fei Yanzhong sudah memiliki jawabannya. Mengapa Ye Chen tahu kultivasi Yuan Jiku? Satu-satunya kemungkinan adalah kultivasinya lebih jauh di atas Yuan Jiku. Fei Kexin bahkan lebih terkejut. Dia merasa lebih dan lebih pada saat ini dibandingkan dengan Ye Chen. Dia hanya perbedaan antara awan dan lumpur. Pada saat ini, Ye Chen tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian tersenyum ringan setelah beberapa saat. Jika tidak, Tuan Fei berpikir, apa yang Ye Chen andalkan untuk menaklukkan Istana Wanlong? Apa karena tampan? Fei Kexin yang tercengang tiba-tiba mematahkan pembelaannya ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen. Dia tidak bisa menahan tawa dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya dengan bijak. Tapi senyum tipis inilah yang membuatnya merasa lega. Fei Yanzhong akhirnya mengerti saat ini bahwa Lao Zhencheng yang telah melindungi Fei Kexin sebelumnya menghilang di Jinling karena tindakan Ye Chen. Dan Yuan Jiku pernah berkata bahwa orang yang bisa membuat Lao Zhencheng menghilang secara diam-diam pastilah adalah master dari master. Dan aku khawatir dia telah menembus kegelapan. Dari sudut pandang ini, Ye Chen harus menjadi penguasa dunia gelap. Kalau tidak mungkin baginya untuk membawa Istana Wanlong di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, matanya menatap Ye Chen penuh kekaguman. Dia memungkuk hormat kepada Ye Chen dan berkata dengan tulus, Tuan Muda Ye telah mencapai prestasi seperti ini di usia muda, dan keluarga Ye pasti akan ada di masa depan yang tidak terbatas. Ye Chen tersenyum sedikit dan melihat waktu dan berkata, Tuan Fei, ini sudah larut, sudah waktunya bagi Anda untuk pergi dan Nona Fei untuk berangkat. Lagi pula, Ye Chen memandang Fei Kexin dan berkata dengan serius, Nona Fei, saya akan memberitahu Wan Pojun bahwa Anda akan dihibur ketika Anda tiba di Timur Tengah. Tetapi, bagaimanapun juga, Anda akan pergi ke Timur Tengah, syaratnya adalah agak sulit dan Anda dan Fei Lao akan dibutuhkan. Selesaikan ini. Fei Kexin juga tahu betul bahwa jika Ye Chen memiliki kemampuan untuk membantu kakeknya mendapatkan kembali kekuasaan, dia tidak memenuhi syarat untuk meminta bantuannya sama sekali. Sekarang, Ye Chen bersedia menyelamatkan kakek dan hidupnya sendiri. Itu sudah menjadi jenis cinta yang sangat hebat.
Jadi, dia tersendak dan merasa terima kasih. Terima kasih Tuan Muda Ye atas kebaikan Anda. Tetapi, Kexin tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen melambaikan tangan dan berkata lagi, jalan ke Timur Tengah panjang. Anda menemani Tuan Fei ke rumah sakit terlebih dahulu, dan saya akan meminta seseorang menyiapkan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk membawa Anda ke kapal terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3945. Sambil menangis, Fei Kexin mengangguk lagi dan tersedak. Terima kasih Tuan Muda Ye, terima kasih. Ye Chen tersenyum ringan, menatap Fei Yanzhong lagi dan berkata, Tuan Fei, Anda harus bekerja sama selanjutnya. Beberapa menit kemudian, beberapa petugas keamanan membawa Tandu dengan panik, membawa Fei Yanzhong keluar dari VIP, melewati langsung aula pelelangan, dan dengan cepat keluar dari aula perjamuan di depan mata semua orang. Penjaga keamanan bergegas dan berteriak, minggir, pasien sekarat, dan sekarang harus segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Fei Kexin berlari di samping, dan bunga pir sudah menangis membawa hujan. Semua orang di pelelangan menyaksikan tanpa daya saat staf membawa Fei Yanzhong pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Baru saja karena koma mendadak, Fei Yanzhong suruh lelang ditangguhkan. Setelah itu, tim yang diatur oleh Chen Shikai segera membimbing Fei Yanzhong ke rumah sakit. Kakek dan cucu Fei Yanzhong pergi, dan Ye Chen yang berada di ruang VIP berkata kepada Lai Qinhua, Tuan Lai, jika orang tua Fei mengetahui bahwa Tuan Fei dan Fei Kexin menghilang, mereka mungkin akan menekan Anda untuk meminta detail. Maka Anda harus menahan tekanan. Lai Qinhua berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, Tuan Muda Ye. Bajingan dari keluarga Fei itu tidak berani melakukan apapun padaku, dan aku tidak mengikutiku ke rumah sakit. Setelah mereka tiba di rumah sakit, keberadaan mereka tidak diketahui. Jadi, apa gunanya bertanya kepada saya? Saya tidak tahu apa-apa. Ye Chen tersenyum dan mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, maka generasi muda akan lega. Lai Qinhua tersenyum dan kemudian bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, saya tidak tahu kemana Anda akan pergi ke Amerika Serikat kali ini. Ye Chen menjawab, saya ingin menemani istri saya ke kelas penyegaran di Pos Providence. Lai Qinhua berseru dan berkata, Providence adalah di pantai timur, dan saya ada di pantai barat, dengan jarak lebih dari 40.000 km. Tetapi jika Tuan Muda punya waktu, Anda dipersilakan untuk mengunjungi Los Angeles, dan saya akan pasti menghibur Anda lain kali. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Oke, jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi. Lai Qinhua tersenyum sedikit dan bertanya lagi, Tuan Ye, bagaimana pelelangan di sana? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya meminta Nona Song untuk menunda pelelangan. Biarkan mereka menunggu terlebih dahulu dan kemudian mulai ketika saya selesai mengatur sesuatu. Lai Qinhua mengangguk dan menangkupkan tangan dan berkata, Tuan Muda Ye, lalu aku akan kembali ke arena untuk menunggu. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, malam ini, Hao Chunan tampaknya telah jatuh ke tangan Bernard Arnault. Lelang ini benar-benar naik turun tidak terduga. Ye Chen tanpa daya mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, saya pikir saya bisa dibeli oleh Tuan Fei, tetapi saya tidak pernah berpikir akan seperti ini. Lai Qinhua bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, apakah Anda tidak berencana untuk bertemu dengan An Xiong Qiu? Menurut peraturan pelelangan Anda, pelelangan tidak akan berakhir. Bahkan jika dia diusir dari tempat tersebut, dia tidak bisa pergi hotel tanpa izin saat ini kan? Ye Chen menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja. Tidak ada yang bisa dilihat. Meskipun saya tidak tahu apakah keluarga An adalah musuh atau teman. Tetapi saya tahu bahwa seluruh keluarga An telah memandang rendah ayah saya. Sangat banyak berikan padanya, bahkan dengan mengorbankan garis yang jelas dengan keluarga. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada banyak interaksi dengan keluarga An.
Jadi saya kira mereka tidak akan terlalu menyukai saya. Mengapa repot-repot dengan itu? Laikino berkata dengan sungguh-sungguh, jika kelegaan mengetahui pencapaianmu saat ini, mereka pasti tidak akan membencimu seperti yang kamu katakan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika itu karena Hao Chundan atau alasan lain yang membuat mereka menatapku dengan kekaguman, bahkan peduli padaku, maka lebih baik menghilang saja. Aku tidak ingin itu terjadi padaku. Lai Qinghua merenung sejenak, lalu berkata, An Chongqiu datang ke pelelangan dengan penyamaran, berpikir bahwa seseorang dalam keluarga Fei pasti memiliki masalah fisik. Itu mungkin kakekmu. Aku khawatir jika kamu tidak mengambil tindakan, jika kakekmu atau apa yang terjadi pada orang lain karena ini, kamu merasa tidak enak tentang itu. Ye Chen melambaikan tangannya. Itu tidak ada. Mereka kasar kepada ayahku dan mempersulit ibuku dengan segala cara yang mungkin. Bahkan jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, mereka tidak akan merasa muruk tentang itu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, jika salah satu dari mereka benar-benar dalam keadaan darurat, dia pasti akan datang sendiri daripada meminta pamanku untuk datang dan membeli pilah ucundan. Jika kamu memikirkannya, ada situasi nyata. Situasinya tidak akan terlalu kritis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.